Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mau bicara soal kekuatan di dalam diam atau kekuatan di dalam keheningan. Orang Inggris bilang, the silence is power. Bahwa di dalam keheningan, di dalam diam, ternyata seringkali kita lebih bisa menikmati hadirat Tuhan. Ternyata kita lebih bisa peka mendengarkan suara Roh Kudus berbicara kepada kita daripada saat kita berbicara kepada Tuhan. Saudaraku, kita hidup sekarang ini, terutama yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Jujur saja kita sudah hidup sangat berisik. Ada banyak suara, ada terlalu banyak orang berbicara, tetapi terlalu sedikit orang yang menutup mulutnya. Polusi suara di mana-mana. Bahkan saudaraku, saya melihat di dalam ibadah orang Kristen sekarang ini pun sudah terlalu banyak menekankan kepada hingar-bingar daripada menekankan duduk diam di dalam hadirat Tuhan, daripada menekankan keheningan. Dalam ibadah orang Kristen era sekarang ini kita melihat gegap gempitanya, volume suaranya begitu besarnya, begitu hiruk pikuknya. Seolah-olah kalau keep silent, seolah-olah kalau diam tidak lagi merupakan sebuah ibadah. Benarkah demikian? Saudara yang bisa menilai dan saudara bisa beri komentar untuk status atau konten saya ini. Tetapi saudara, mari kita belajar dulu kepada Bunda Maria. Saya ingat apa yang dikatakan oleh kitab Injil tentang peristiwa kelahiran Yesus. Bahwa dikatakan pada malam itu ada para gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya di padang rumput. Dan tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dari sorga dan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus Sang Mesias itu telah lahir. Dan tidak hanya itu, mereka juga mendengar para malaikat Tuhan bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah atas peristiwa kelahiran Yesus di kota Bethlehem pada malam itu. Dan saya kalau mencoba membayangkan, andaikan pada waktu itu adalah era media sosial seperti sekarang ini, dan para gembala itu sedang memegang handphone mereka masing-masing, maka saya percaya mereka segera akan memoto atau memvideokan malaikat Tuhan yang datang kepada mereka, memoto dan memvideokan malaikat Tuhan yang sedang bernyanyi merdu untuk memuliakan nama Tuhan, lalu menguploadnya di media sosial mereka masing-masing. Dan seketika menjadi berita viral. Tetapi tahukah saudara, ketika para gembala itu datang menemui Maria dan menyampaikan segala sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, apa reaksi Maria? Nah, coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, kita melihat bagaimana reaksi Maria. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dalam ayat 15 sampai 19 saya akan bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara lihat, Maria lebih memilih keep silent, memilih diam dan merenungkannya. Saudaraku, dalam era media sosial sekarang ini kita melihat ketika ada suatu berita yang viral, maka kita menemukan ada begitu banyak komentar dari para netizen yang berseliweran, komentar-komentar yang ganas, tapi sekaligus juga bodoh. Mereka dengan mudahnya memberikan reaksi tanpa mereka harus mengambil saat untuk merenungkan, tanpa mereka lebih dahulu melakukan perenungan sebelum mereka memberikan komentar. Itulah sebabnya kita melihat ada begitu banyak komentar-komentar bodoh berseliweran di media sosial sekarang ini, terutama di Indonesia. Karena mereka terlalu reaksioner, tapi mereka meniadakan keep silent. Padahal saudaraku, jikalau mereka mau mengambil waktu sejenak untuk merenungkannya, mungkin mereka akan mengeluarkan komentar yang bijak, mengeluarkan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang baik dan menginspirasi. Tapi itulah ya faktanya, itulah yang kita lihat, betapa mudahnya orang mengeluarkan komentar-komentar yang bodoh. Padahal saudaraku, saya ingat Raja Salomo pernah memberi satu nasihat yang baik. Dia katakan kalau orang bodoh sekalipun, kalau bisa dia menutup mulutnya, maka dia kelihatan tampaknya orang yang bijaksana. Coba saudara kita lihat apa kata Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-28. Dia katakan begini, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi itulah kekuatan silent. Kalau orang bisa menutup mulutnya pun, disangka orang dia seorang yang bijak. Saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.